Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ajma'in. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua para sahabatku dimanapun Anda berada, baik muda maupun tua, karena apa yang saya sampaikan adalah tidak terbatas, artinya semoga bermanfaat untuk semua. Sebelumnya saya perkenalkan ya, kemarin mohon maaf karena saya memang sekedar menyampaikan apa yang pernah saya alami selama saya di perantauan. Alhamdulillah, selama saya dalam perantauan anak saya baik-baik saja, dan alhamdulillah selama saya meninggalkan keluarga saya, anak-anak semua diberikan kesehatan lahir batin. Ya mungkin sekali mungkin mereka sakit, tapi alhamdulillah hanya sekedar sakit ringan. Dan sekarang saya ingin berkongsi kisah-kisah nyata hidup saya. Jadi bagaimana saya merantau ke Malaysia, itu semua saya yakin sudah menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk apapun yang menimpa saya dalam rumah tangga saya, semua adalah sudah jadi kehendak Allah dan ada hikmahnya. Jadi melalui lantaran berpisahnya saya dengan suami, ya alhamdulillah kehidupan saya lebih baik dan lebih tenang insya Allah. Saya selalu berusaha untuk mensyukuri apapun yang saya alami semua. Awalnya memang terasa berat, namun saya kembalikan semua kepada Allah, bahwa apapun yang diberikan Allah adalah yang terbaik untuk saya. Dan lantaran pengalaman hidup saya semakin yakin, saya mempunyai keyakinan. Alhamdulillah Allah berikan jalan kemudahan, walaupun saya harus menjalani beberapa banyak rintangan. Saya merantau mulai di Malaysia itu kurang lebih tahun 2004-2005, tanpa bekal sedikitnya uang 10.000. Alhamdulillah selama saya di PT, saya pun alhamdulillah dicukupi keperluannya, dan banyak teman-teman saya yang begitu baik membantu kekurangan saya. Dan mungkin ini sudah yang menjadi pembelajaran buat saya. Saya menikah dengan orang yang berbekal ilmu agama. Namun sekali lagi kita tidak boleh terlalu berharap bahwa orang itu suami kita kelak adalah suami yang ataupun mungkin membahagiakan kita, karena sebenarnya yang mampu membahagiakan diri kita adalah diri kita sendiri, yaitu dengan amalan soleh kita.
Anehnya ketika saya merantau pertama kali di negara Malaysia, saya mendapatkan majikan orang non-muslim ataupun kafir. Akan tetapi Allah itu maha adil. Walaupun saya berada di tengah-tengah orang kafir, saya mendapatkan kasih sayang dari mereka. Ya walaupun mungkin ya ada juga rintangannya, karena majikan laki-laki saya adalah seorang yang sangat keras kepala. Ya, jadi bukan hanya saya yang mengatakan demikian, tapi ibunya sendiri. Jadi akan tetapi ada kelebihannya apa? Majikan saya selalu memenuhi keperluan saya, baik segi makanan maupun pakaian. Jadi ya walaupun apapun yang saya alami, saya berusaha menerimanya dan berusaha tetap semangat. Karena apa? Karena saya yakin Allah akan selalu membimbing saya. Allah saya akan selalu menolong saya. Dan tentu saja banyak sekali cobaannya. Apalagi saya sudah biasa berkumpul bersama keluarga, tiba-tiba saya ditakdirkan merantau dan saya bisa hidup di tengah-tengah orang kafir, walaupun itu sesuatu yang bagi saya hal mustahil. Karena saya sendiri waktu berada di PT Sinar Makmur, saya sempat menangis. Karena apa? Pasti di sana saya akan menjalani hidup yang serba keterbalikan. Karena saya sendiri orangnya itu jijik ya, apalagi dengan najis. Jadi ternyata di sana saya itu mau tidak mau harus memegang daging babi, karena itu memang masakan menjadi ciri khas mereka. Nah, saya hanya bismillah, ya Allah, mudah-mudahan Kau halalkan, karena saya yakin ini adalah kehendak-Mu. Ya, oleh karena walaupun saya tidak boleh menutup aurat, saya harus memasak dengan masakan daging babi. Namun saya berusaha menutupi semua dengan amalan lain, yaitu apa? Ya, dengan saya tidak akan pamer. Dan saya yakin apa yang saya lakukan adalah di jalan Allah. Karena saya juga mencari uang bukan untuk diri saya sendiri. Saya yakin Allah Maha Tahu dan Maha Adil. Sehingga saya menjalaninya dengan penuh semangat. Dan anehnya ketika saya berada di Malaysia selama 3 tahun, saya bisa menciptakan, Allah memberi kekuatan saya untuk menciptakan kurang lebih 30 lebih lagu. Lagunya semua adalah bertemakan atau mengisahkan kehidupan saya sendiri. Artinya apa? Setiap lagu itu sesuai dengan keadaan saya waktu itu. Keadaan saya lagi sedih, ketika saya tiba-tiba bertemu dengan seseorang yang membuat saya semangat, tiba-tiba sebagai contohnya ya, lagu saya ingin bertukar pengalaman ya, lagunya sangat enak dan menyentuh sekali. Dan saya pun tidak menyangka kalau saya bisa menciptakan lagu sekian banyak, karena bagi saya dulu adalah suatu hal yang sulit. Akan tetapi ya mungkin Allah yang menurut saya menghibur saya dengan sekian banyak lagu, sehingga saya semangat sampai pada akhirnya 3 tahun saya 2 kali pulang ke Indonesia. Itu yang terakhir, sebelum saya keluar dari rumah majikan, saya itu bermimpi bahwa saya akan mendapatkan majikan Melayu selama 2 tahun. Dan memang ternyata benar, saya yang alami semua benar. Dan yang anehnya, saya itu ketika keluar saya tidak punya pengalaman, tidak tahu jalan.
Tapi alhamdulillah kenapa Allah jalankan sampai saya satu hari itu juga saya mendapatkan pekerjaan yang sesuai, yaitu di pengasuhan anak-anak. Memang saya dari kecil suka dengan anak-anak, sehingga alhamdulillah sampai sekarang pun saya menjadi seorang pengasuh anak-anak, khususnya balita. Dan memang itu ya, mungkin itu yang kelebihan yang Allah berikan pada saya, karena hampir semua anak-anak balita itu sangat dekat dengan saya. Artinya saya mudah untuk mendekati anak-anak balita, dan mereka itu umumnya itu manja, walaupun mungkin nakal, tapi manja dengan saya. Dan saya waktu keluar itu hanya, ya Allah, kalian pasti bisa bayangkan, kalian keluar dalam satu tempat tapi tidak tahu harus jalan kemana, tidak tahu tempatnya, karena itu bukan negeri kalian. Dan saya hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim, harapan saya Allah melindungi saya dalam perjalanan saya sampai tujuan. Dan alhamdulillah benar-benar saya tuh waktu di tengah perjalanan ada orang yang ingin berniat jahat pada saya, alhamdulillah ada yang menyelamatkan saya hingga sampai saya tuh sampai ke balai polisi, hingga saya mendapatkan pekerjaan yang baru dan gajinya lebih besar, ya, lebih besar, dan jauh di situ saya bisa tenang untuk kerja, untuk walaupun ya ujian saya tuh adalah teman saya sendiri, orang Malaysia, yang mungkin iri karena saya bisa dipekerjakan di tempat tersebut. Jadi saya tahu rahasia doa Bismillahirrahmanirrahim itu setelah berpuluh-puluh tahun setelah saya aktif di media Facebook. Jadi dahsyatnya doa tersebut saya rasakan, saya pahami benar apa manfaat doa tersebut ya ketika saya aktif di media Facebook. Masya Allah, ya, jadi saya itu ada manfaat dari doa Bismillahirrahmanirrahim itu, Allah lindungi kita dari mara bahaya, cukupi keperluannya. Setelah itu kita akan diberikan yang terbaik, yang membuat jauh lebih baik. Alhamdulillah. Jadi saya mohon semuanya, jika kita diberitahu oleh teman ataupun siapa ustadz, hendaklah segera mengamalkannya. Mungkin awalnya kita tidak mengetahui manfaatnya, tetapi saya yakin seorang ulama ustadz memberitahu kita untuk mengamalkan doa, tentu saja pasti ada kebaikannya di situ dan untuk kebaikan kita. Karena Rasulullah mengajarkan kita semua itu sebenarnya demi kebaikan kita, cuman kita kadang-kadang malas untuk menjalaninya. Oke, saya teruskan ya. Alhamdulillah saya bisa menciptakan lagu 30 lagu, namun saya tidak tahu bagaimana harus mengembangkannya. Jadi setiap saya menyanyikan lagu-lagu tersebut saya itu semangat. Contohnya ya, saya akan menyanyikan sebuah lagu yang ini saya terjadi ketika saya bertemu dengan seseorang, yaitu ya insya Allah dia hijrah. Jadi dia adalah teman majikan saya, karena saya dulu saya pernah bersumpah sama Allah, ya Allah, saya mau bekerja selamanya di situ asalkan majikan saya masuk Islam. Tapi impian saya ternyata pupus. Majikan saya bukan semakin hari semakin sadar bahwa walaupun kadang-kadang terjadi suatu hal-hal yang luar biasa di tempat majikan saya sendiri. Intinya Allah menyadarkan, ya. Jadi namun majikan saya sama sekali tidak sadar, bahkan bisa jadi melarang saya melakukan ibadah. Tapi saya tetap sholat walaupun harus qadha tiap malam. Ya. Saya akan menyanyikan lagu ya buat sampai semua, mudah-mudahan menghibur
dan ini adalah merupakan karunia Allah yang tiada terhingga ke saya dan sangat menghibur saya sendiri. Saya akan menyanyikan satu lagu yang lagu tersebut saya bertemu dengan seseorang yang tiba-tiba ya majikan saya sendiri menghalanginya karena mungkin tahu bahwa orang tersebut sudah tidak karena awalnya mereka itu beragama Kristen, jadi mungkin marah ya majikan sehingga orang tersebut tidak diizinkan datang lagi ke tempat majikan saya. Oke ya, saya akan menyanyikan sebuah lagu. Terbayang-bayang saat jumpa pertama, perjumpaan kita yang tiada terduga. Engkau pun menyapa dengan penuh gembira, seakan tersimpah sebuah mana. Walaupun kita belum berjumpa, seakan kita berasa menyapa. Oh, entah di mana. Udah sampai gitu ya. Terus ada lagu yang mengisahkan kehidupan saya. Jadi kisah perjalanan hidup saya merantau. Hidupku yang penuh derita dan luka bersama, badai derita dalam rumah tangga yang hampir membuat aku putus asa. Harapan dan datang bahagia di dalam hidupku. Aku merantau ke negeri orang demi masa depan. Wah, hatiku sayang, siang dan malam aku berdoa, mohon ridhomu. Aku yakin dan aku percaya Engkau Maha Adil dan bijaksana. Ya Allah, Ya Karim, Kuat Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, kuatkan imanku dalam menghadapi kenyataanku ini. Semoga sahabatku semua terhibur. Itu saja ya sekilas syair-syair lagu yang Allah ciptakan untuk saya. Ya, bagi saya sangat menghibur, apalagi mungkin kalau diiringi dengan alat musik. Tapi mungkin itu bukan menjadi takdir saya hanya mengambil pelajaran. Insya Allah saya akan berbagi lagu-lagu yang insya Allah semoga menghibur para sahabat semua. Ya, ini hanya perkongsian sedikit karena memang saya tidak banyak waktu. Saya di sini adalah bekerja sebagai pengasuh anak di Jakarta, di Tangerang. Jadi saya hanya sekedar sambilan, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Dan saya hanya berpegang satu hadis Nabi, kulil haq walakana murah. Itu kita diajarkan untuk menyampaikan kebenaran, katakan yang hak walaupun itu pahit ya.
Ya, semoga apa yang saya kongsikan hari ini ada manfaatnya untuk semua, dan tidak lain saya hanya ingin supaya para sahabat semua semakin memahami hakikat hidup kita itu siapa, bahwa kita itu bukan siapa-siapa, kita adalah hamba Allah. Jika kita sudah tahu hamba Allah, maka otomatis kita akan tahu tujuannya. Jadi ketika kita diuji, maka kita melihatlah ke Allah, melihat ke Allah langsung. Oh, Allah yang telah memberikan ujian kepada kita, tidak lain apa, untuk mengangkat derajat kita. Apa buktinya derajat itu diangkat oleh Allah? Dosa kita diampuni insya Allah, dan doa-doa kita dimabulkan oleh Allah, khususnya doa untuk para muslimin muslimat. Walaupun mungkin doa untuk kita Allah selalu tunda, tapi Allah senantiasa memberikan kebahagiaan untuk kita insya Allah. Untuk kali ini saya cukupkan sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.